Tahukah Anda Haji Ahmad Sarbini? Iya, sosok pria cool yang setiap nafas hidupnya senantiasa diinfakkan kepada dunia pendidikan dan dunia dakwah. Profesor Dr. Ahmad Sarbini MAG, kesan pertama saya ketika melihat beliau adalah orang yang sangat cool, dingin. Kemudian saya itu bertemu pertama kali beliau itu di ospek fakultas, di mana waktu itu beliau menyampaikan sambutan serta menyampaikan nasihat-nasihat kepada para mahasiswa baru untuk senantiasa istiqomah ke dalam dakwahnya, dan kemudian beliau menyampaikannya secara halus, kemudian tenang, dan juga tidak ada kata-kata yang menyinggung. Itu bagusnya beliau gitu. Saya melihat beliau di orientasi mahasiswa baru, saya tuh masih ingat sampai sekarang. Ada kata-kata yang berkesan di hati saya. Beliau tuh bilang dalam Quran surah Muhammad ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Di sana disebutkan kan, kalau misalnya wahai orang-orang beriman, kalau misalnya kalian mau menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan juga meneguhkan kedudukan kita. Nah, Pak Dekan dulu waktu orientasi mahasiswa baru, beliau bilang, orang-orang yang masuk ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya jurusan kita Komunikasi dan Penyiaran Islam, itu adalah orang-orang pilihan Allah. Itu adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang tidak sembarangan bisa masuk ke fakultas ini, karena ini merupakan cikal bakal orang-orang yang nanti bakal menolong agama Allah. Nasrullah, orang-orang yang bakal menolong agama Allah dan juga diteguhkan kedudukannya nanti di sisinya. Kalau pertama kali saya ketemu beliau secara langsung, saya melihatnya mempunyai wibawa yang keren gitu. Jadi ketika kita mau ngobrol atau misalnya mau ngajak bicara beliau, semacam ada kemudian rasa kemudian malu dari saya sendiri, karena beliau udah menginfakkan juga setiap hidupnya itu buat dalam dunia dakwah gitu. Kan saya sendiri itu kadang masih pengen misalnya bermain-main gitu, kayak anak muda biasanya gitu. Tapi saya melihat beliau itu dengan rasa kagum dan juga malu, karena beliau itu menginfakkan segala waktunya, tenaganya, hidupnya untuk dakwah, untuk agama Allah. Beliau yang lahir dan dibesarkan di Kabupaten Pandeglang, Banten ini tumbuh bersama lingkungan yang mayoritasnya beragama Islam. Bahkan, kerap kali dijuluki sebagai kota santri. Hal tersebut membuat dirinya tumbuh menjadi sosok yang religius sedari kecil. Saat ia tinggal di Pandeglang, Banten, beliau mengenyam pendidikan yang sangat menekankan ilmu agama. Profesor Dr. Ahmad Sarbini, atau yang sering kita kenal Pak Sarbini, beliau itu lahir tanggal 12 Januari 1968, tepatnya di Kabupaten Badak Berculah atau di Kota Pandeglang, Banten. Nah, kemudian beliau itu sebelum menjadi dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, beliau sempat berkuliah dulu. Beliau itu S1-nya itu di jurusan dakwah di Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, tahun 1990. Kemudian beliau itu melanjutkan lagi studinya di S2. S2-nya itu di Konsentrasi Studi Masyarakat Islam PPS IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, tahun 2001. Dan kemudian beliau lanjut di S3. S3-nya di Pendidikan Umum Konsentrasi Sosiologi Pendidikan SPS UPI Bandung, tahun 2011. Nah, kemudian tesis yang beliau kerjakan itu ketika S2, beliau mengerjakan studi tentang perbedaan paham keagamaan dan integrasi sosial, kasus jamaah NU, Persis dan Syiah di Kota Bandung, dan disertasi pengembangan model pendidikan nilai tauhid dalam pembentukan kader dai profesional di lembaga pendidikan tingkat tinggi dakwah. Sehari-hari setelah itu, kemudian beliau menjabat menjadi dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi
dan sempat juga menjadi redaktur pelaksana Jurnal Ilmiah Ilmu Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan kemudian beliau pun sampai sekarang ini menjadi Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Setelah beliau menamatkan kuliahnya yang sebelumnya telah dijelaskan, ternyata beliau juga mengikuti sistem SKS gitu. Beliau tuh salah satu mahasiswa yang berprestasi, yang juga kuliahnya itu dengan lulus predikat kecepatan gitu, cepat gitu, dan juga mendapatkan nilai cum laude gitu. Setelah itu lulusnya itu 1990. Kemudian beliau dipanggil menjadi dosen luar biasa pada tahun tersebut. Nah, sampai tahun 1993. Dari tahun 1993 beliau menjadi dosen tetap Fakultas Usuluddin di jurusan dakwah sebelum Fakultas Dakwah dibentuk. Nah, pada tahun 1995 baru Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Dakwah itu menjadi satu fakultas yang mandiri terpisah dari Fakultas Usuluddin dengan prodi bimbingan dan penyuluhan Islam dan komunikasi dan penyiaran Islam, di mana beliau berperan sebagai pertama sekjur dari bimbingan dan penyuluhan Islam, dan juga selanjutnya beliau menjadi ketua jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam. Bukan hanya memiliki karir yang luar biasa saja, beliau juga telah menghasilkan banyak karya tulis yang cocok untuk dijadikan bahan bacaan. Nah, Fakultas Dakwah itu baru dibentuk pada tahun 1993 dengan dua prodi. Yang pertama prodi bimbingan dan penyuluhan Islam dan komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, beliau berperan sebagai sekretaris jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam dan juga ketua jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam selama 2 periode gitu. Selama 1 periode itu kalau nggak salah 5 tahun. Kemudian pada tahun 1995 Fakultas Dakwah kemudian menambah prodi, yaitu prodi dari pengembangan dan masyarakat Islam serta dari prodi manajemen dakwah. Pada tahun 1998 Fakultas Dakwah diberi kewenangan untuk dapat mengadakan atau membuat satu prodi, yang prodi ini prodi umum gitu. Nah, prodi ini namanya prodi ilmu jurnalistik dan juga ilmu hubungan masyarakat Islam, hubungan masyarakat atau ilmu humas. Nah, pada tahun 2005 IAIN yang pada awalnya nama dari kampus tersebut dirubah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi karena ada kemudian ilmu umum dari tadi yang dijelaskan, ilmu jurnalistik dan ilmu humas, yang menjadikan fakultas ini namanya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Profesor Dr. Haji Ahmad Sarbini MAG merupakan seorang pekerja keras. Beliau seorang pendakwah, pendidik, dan profesor. Dalam pendidikan, beliau menduduki jabatan sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk periode kedua, yakni pada tahun 2019 hingga 2023. Dr. Ahmad Sarbini MAG meraih gelar profesor dalam bidang ilmu sosiologi dakwah. Selain itu, beliau memiliki karya sebuah buku berjudul Sosiologi Dakwah. Buku tersebut bisa dibaca, khususnya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, untuk acuan mata kuliah Sosiologi Dakwah. Beliau juga menjadi sosok yang dihormati oleh para masyarakat di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, terkhusus di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Beliau berkesempatan sering mengisi suatu kajian atau acara yang dibuat oleh berbagai lembaga. Hingga saat ini, beliau masih aktif dalam berkegiatan di kampus tercinta UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Setelah manajemen dakwah dan pengembangan masyarakat Islam ada di Fakultas Dakwah, beliau menjabat sebagai ketua jurusan manajemen dakwah selama 2 periode. Setelah itu,
beliau pada periode berikutnya menjadi Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tahun 2015. Sesudahnya pada tahun 2016 beliau menjadi Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi sampai sekarang. Profesor Ahmad Sarbin ini tentu saja karena berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pasti mempunyai kompetensi public speaking yang bagus. Karena itu saya pernah mendapati beliau berada di beberapa platform media sosial. Khususnya di YouTube saya melihat beliau pernah mengisi di beberapa tempat sampai di TV nasional, di TVRI, bahkan punya acara sendiri dengan nama dengan Wahyu Memandu Ilmu. Kemudian ada juga di channel kampus gitu ya, namanya Mandala TV. Beliau juga sering ngisi di sana. Nah, setelah saya perhatikan dan juga analisa, yang bisa saja analisa saya ini dapat salah karena saya masih belajar gitu. Saya melihat gaya retorika atau pembawaan beliau itu seperti retorikanya Corax, di mana retorika Corax ini mempunyai 5 unsur. Yang pertama pembukaan, yang kedua ialah uraian, yang ketiga argumen, keempat penjelasan tambahan, yang kelima kesimpulan. Dalam pendahuluannya, Profesor Ahmad Sarbin ini mengedepankan juga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Juga kemudian kalau misalnya tema dari yang akan dibawakan materi oleh beliau itu tentang memperingati Isra Mi'raj, maka beliau langsung menyinggung tentang Isra Mi'raj dengan kata-kata yang juga itu sangat mengalir dan juga rapih gitu, nggak sampai acak-acakan dan juga enak didengarnya. Walaupun beliau tidak hanya juga dengan pembahasan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab juga, pakai muqaddimah itu beliau menggunakannya juga. Kedua, uraian. Dalam hal uraian, beliau memaparkan terlebih dahulu kondisi yang sedang terjadi di masyarakat, realitanya. Beliau memaparkan hal-hal tersebut dengan kemudian kita tuh menjadi terpantik, kita menjadi pengen dengar kelanjutannya gitu. Beliau misalnya menjelaskan tentang Isra Mi'raj tadi, beliau langsung menjelaskan apakah mungkin, atau dipantik berpikir, apakah mungkin perjalanan satu malam itu bisa terjadi, membuat kita juga berpikir gitu. Ketiga, argumen. Pasti beliau dalam setiap ceramahnya mengedepankan atau menyertakan dalil Al-Quran yang relevan dengan apa yang dibawakan. Hadis juga pernah juga saya dapatkan beliau mengutip kitab-kitab para ulama terdahulu. Penjelasan tambahannya, beliau juga kemudian tidak hanya mengutip penjelasan terdahulu dari para ulama, tapi beliau juga mempunyai kemudian pendapat sendiri, sudut pandang sendiri. Beliau juga menguatkan pendapat para ulama tersebut ataupun dalil Al-Quran sehingga lebih mudah dipahami oleh kita karena berada di zaman yang mungkin berbeda dengan zaman dulu. Yang kelima, kesimpulan. Beliau menutupnya dengan pasti ya tentu dengan doa. Kemudian beliau juga saya pernah beliau kemudian mengulang materi yang disampaikan dan juga membuat atau adanya himbauan atau ajakan kembali kepada para mad'unya, kepada para audiensnya untuk memaksimalkan, mengaktualisasikan pesan-pesan yang beliau sampaikan kepada mad'unya pada ketika ceramah. Di samping karya-karya tulis beliau yang telah disebutkan sebelumnya, saya pernah membaca buku Sosiologi Dakwah karya beliau, di mana buku ini merupakan buku yang masyhur gitu ya, dikenal sama kalangan mahasiswa karena ada salah satu mata kuliah Sosiologi Dakwah yang mengharuskan untuk beli buku tersebut. Maka kami kemudian mempelajari dari buku tersebut. Nah, dari sana tuh yang paling berkesan dari karya beliau tuh ada subbab atau misalnya ada bagian yang menjelaskan tentang karakteristik masyarakat di dunia gitu, khususnya di Indonesia. Itu ada banyak. Yang pertama tuh ada masyarakat dakwah suku adat. Jadi kalau misalnya kita mau dakwahnya ke tempat yang notabene-nya masyarakat itu adat istiadatnya masih kental sama adatnya, maka kita bisa masuk ke dalam masyarakat tersebut dengan mempertimbangkan juga mempelajari apa yang tadi disampaikan oleh beliau. Ada juga masyarakat dakwah pedesaan. Jadi ketika mau dakwah ke pedesaan itu mungkin nggak sama masyarakat suku adat tadi, karena pedesaan itu tidak hanya satu suku adat, juga banyak gitu. Maka kita bisa masuk ke dalam
masyarakat pedesaan itu dengan kaidah-kaidah atau rambu-rambu yang udah disebutkan oleh beliau. Ketiga, ada juga masyarakat dakwah pesisir, di mana pesisir ini bisa juga pesisir laut maupun pesisir gunung gitu. Kita bisa masuk ke masyarakat tersebut dengan bantuan ya pastinya dari buku yang telah kita pelajari dari beliau gitu. Keempat, ada juga masyarakat transisi, di mana masyarakat transisi ini lebih moderat gitu, lebih terbuka karena misalnya dari desa atau misalnya dari kota itu ke kampung, dari kampung ke kota. Itu kita berdakwah ke masyarakat tersebut tidak bisa juga tanpa ilmu, karena harus dibekali ilmu, karenanya dari buku tersebut ada ilmunya gitu. Yang kelimanya ada masyarakat dakwah perkotaan. Ini bisa dibedakan ya, mungkin kita mendapati fenomena kalau misalnya dakwah di perkotaan itu kita nggak bisa misalnya kebanyakan meluapkan rasa humor kita, karena mungkin berbeda latar belakang dari masyarakat perkotaan yang notabene-nya itu lebih akademisinya lebih tinggi. Makanya mereka pengen menyerap ilmu yang serius gitu, ilmu yang banyak sekaligus instan gitu ketika mendengarkan suatu dakwah. Berbeda dengan masyarakat pedesaan yang lebih notabene-nya suka mendengarkan ada ceramah lucunya gitu, karena mungkin disinyalir dari latar belakang ekonominya juga pendidikannya kayak gitu. Keenam, ada masyarakat dakwah pada era digital. Di sini dakwah juga bisa dilakukan tidak hanya di atas mimbar gitu ya. Bisa juga dilakukan di media sosial, bisa juga dilakukan di internet melalui website, bisa juga dilakukan di kanal YouTube. Misalnya kita melakukan streaming juga membuat suatu konten video yang berkaitan tentang dakwah. Maka berdakwah terhadap masyarakat di era digital itu punya juga ilmunya. Misalnya ketika kita mau mengupload video tentang dakwah itu, kira-kira ramainya orang-orang menggunakan media sosial itu pada jam berapa gitu. Jadi kita pas tahu jam berapa mereka kebanyakan aktif di media sosial, kita uploadnya di jam segitu supaya FYP supaya ada di berandanya langsung lewat gitu. Kemudian yang ketujuh, masyarakat dakwah generasi milenial. Ini yang merupakan salah satu konsorsium atau kursus yang harus digerakkan terus gitu, karena semakin kesini revolusi industri semakin modern gitu. Sekarang kan 4.0 gitu, nanti kalau misalnya udah 5.0 itu masyarakat generasi milenial lebih canggih lagi gitu. Jadi kalau misalnya dai tidak bisa mengimbangi perkembangan zaman, itu dikhawatirkan pesan dakwah yang harusnya dapat sampai ke masyarakat itu menjadi tidak tersampaikan karena tidak dibekali soft skill yang mumpuni untuk berdakwah kepada generasi milenial. Melihat perkembangan zaman yang semakin maju, tentu juga mengharuskan Pak Profesor Ahmad Sarbini juga aktif di dunia penyiaran berbasis internet gitu. Makanya saya pernah mendapati beliau pernah mengisi podcast di channel Mandala TV juga ketika diundang ke TVRI Nasional. Dia menjadi narasumber yang dimana acara tersebut menjadi acara talkshow. Setelah saya kemudian melihat gitu kepribadian beliau juga latar belakang beliau, mungkin yang dapat saya tangkap gitu dalam penyampaian beliau ketika mengisi dan juga harapannya beliau untuk mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, setidaknya beliau pernah menyampaikan tentang kepekaan terhadap risalah. Kepekaan terhadap risalah ini merupakan di mana bentuk kepedulian kita untuk berdakwah di jalan Allah. Setiap orang muslim itu harus kemudian mempunyai kepekaan terhadap risalah, karena itu merupakan salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Tentu saja dalam prakteknya, dalam kegiatan dakwah tersebut pasti ada reward dari Allah, karena ini merupakan bantuan kita, atau bukan bantuan sih, bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya. Setidaknya ada 5 keutamaan yang dijelaskan oleh Profesor Ahmad Sarbini dalam podcastnya. Yang pertama, kalau misalnya orang-orang yang berdakwah, perkataannya itu lebih baik dari perkataan apapun. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Perkataan kita sehari-hari, perkataan yang ada dalam topik perbincangan kita tidak setingkat dan tidak selevel dengan perkataan orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah. Kedua, kata Said Qutb, kalau misalnya orang yang mengajak kepada jalan Allah itu
nanti ketika menghadap Allah itu berada di barisan paling depan. Karena kita atau karena orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah itu merupakan orang-orang yang menyiarkan agama Allah. Ketiga, orang yang menyebarkan agama Allah itu memperoleh pahala seperti apa yang dilakukan oleh orang lain. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan yang dilakukan oleh orang lain tersebut kita juga mendapatkan pahalanya. Yang keempat ialah Allah menyebutnya sebagai komunitas terbaik. Ini ada dalam Quran surah Al-Imran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau misalnya orang yang amar ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, juga mencegah dari yang munkar, itu orang-orang terbaik. Kuntum khairu ummah. Dan terakhir, yang kelima, pasti akan ditolong Allah dalam keadaan apapun. Barang siapa dia mendapatkan masalah, Allah langsung turunkan solusinya. Barang siapa yang didatangkan ujian, Allah langsung angkat derajatnya. Barang siapa yang dibutuhkan urusannya untuk diselesaikan, Allah kasih solusi atas segala permasalahannya. Itu sekelumit keutamaan dari orang yang menyebarkan risalah. Marilah kita semua bersama-sama berjalan di jalan dakwah yang telah dicontohkan oleh Profesor Ahmad Sarbini. Few moments later. Makanya ketika melakukan dakwah beliau di internet itu, saya lihat dari channel YouTube-nya Mandal TV, di mana saya menangkap itu. Oke, itu kan segmen 1 sudah belum aja.